warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat channel Aizen Alidro Studio. Sekarang kita akan mengulas tentang Lembaga Salatin Ashraf Azhara dan Pentasyah Nasabnya. Lembaga Salatin Ashraf Azhara adalah lembaga yang dibentuk atas berdasarkan inovasi dan kerjasama dari para dzurriyyah Rasulullah yang tergabung dalam terah-terah kesultanan atau disebut salatin. Ashraf ini adalah berasal daripada kata syarif atau para tuan yang mulia atau para dzurriyyah Rasulullah terah Bani Hashim, baik itu daripada dzurriyyah dari Sayyidina Hasan ataupun dzurriyyah daripada Sayyidina Husain. Sedangkan Az-Zahra adalah keturunan daripada Fatimah Zahra atau Sayyidah Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adapun persyaratan penerbitan buku nasab Lembaga Ashraf Az-Zahra Terah Kesultanan, kita akan mengulas di sini bersama channel atau akun yang bernama Lembaga Salatin Ashraf Az-Zahra adalah akun daripada anggota atau pengurus daripada Ashraf Az-Zahra Terah Kesultanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para ashraf ahlul bait Rasulullah SAW. Untuk penerbitan buku nasab ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi biodata lengkap pada formulir permohonan pembuatan buku nasab dari Maktab Baitul Ansab Ashraf Az-Zahra. Pemohon menuliskan pada formulir nama lengkap, nama ayah, nama kakek, dan seterusnya, sedikitnya sampai kakek ketujuh dengan benar. Pemohon menuliskan nama-nama saudaranya, nama-nama saudara-saudara ayahnya, dan nama saudara-saudara kakeknya dengan lengkap dan benar. Bagi pemohon atau salah satu dari keluarga pemohon dari garis keturunan ayahnya yang telah memiliki buku nasab agar melampirkan fotokopi dari buku nasab tersebut. Selanjutnya, melampirkan fotokopi KTP atau paspor kartu keluarga, KK dan akte kelahiran masing-masing 1 lembar. Melampirkan pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, background merah ataupun background biru, dan 4x6 sebanyak 3 lembar, background merah atau background biru, 2x3 sebanyak 3 lembar, background merah ataupun background biru. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembuatan buku nasab. Selanjutnya, formulir permohonan pembuatan buku nasab harus ditandatangani oleh 2 orang saksi yang benar-benar mengetahui keabsahan nasab dari pemohon dan dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya, diantaranya saksi keluarga ataupun masyarakat sekitar yang mana mengetahui sejarah ataupun bukti otentik, fakta, makam, data sejarah dan menakibnya, wabil khususnya untuk sejarah daripada kalangan keluarganya sendiri. Selanjutnya, pemohon dan 2 orang saksi harus menuliskan nomor telepon yang dapat dihubungi. Selanjutnya, bagi pemohon yang berdomisili di luar DKI Jakarta, maka formulir permohonan pembuatan buku nasab harus distempel dan disertai dengan surat rekomendasi dari Munsib Gabilah yang sudah ditetapkan oleh Maktab Baitul Ansab Ashraf Az-Zahra setempat. Apabila ada data keluarga yang berhubungan dengan nasab pemohon, maka agar dilampirkan fotokopi dari data tersebut, seperti manuskrip tua, data-data lontara tua yang mana tercatat di dalam keluarga yang punya sejarah tersebut daripada kaum Sa'adah, para syarif dan syarifah, daripada kerabat terah bangsawan dari terah Bani Hashim, dari Sayyidina Hasan ataupun dari Sayyidina Husain. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi oleh pemohon, maka formulir permohonan baru akan diproses untuk dibuatkan buku nasabnya. Proses penelitian nasab, penerbitan, dan waktu penyerahan akan ditentukan di kemudian oleh Maktab Baitul Ansab Ashraf Az-Zahra Terah Kesultanan. Sehubungan harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu demi menghindari kemungkinan adanya kesalahan. Apabila pemohon tidak dapat datang dengan sendiri untuk mengambil buku nasabnya, maka diwakili oleh 2 orang saksi yang dikenal oleh petugas Maktab Baitul Ansab Ashraf Az-Zahra.
Bagi pemohon yang berdomisili di luar DKI Jakarta dan luar negeri, maka pengiriman buku nasab akan dilakukan via pos. Apabila pemohon ingin membuat poster atau sejarah nasab atau lauha, dikenakan biaya tambahan sebesar biaya administrasi buku nasab di atas. Mekanisme penelusuran nasab Ahlul Bait. Bagi munsib asraf harus jeli dalam mensensus nasab Ahlul Bait. Wabil khusus untuk kerabat-kerabat daripada Trah Kesultanan, yaitu di bawah naungan Lembaga Salatin Asraf Azhara Trah Kesultanan. Mendata nasab 7 kakek dari ayah, seleksi data per kakak, seleksi riwayat keluarga, seleksi pemilik keluarga, survei situs makam orang tua atau kakek, mengarsipkan semua data bagi pemohon pembuat buku nasab, mengisi surat permohonan, pengajuan pembuatan nasab resmi Asraf Azhara Trah Kesultanan, melampirkan fotokopi KK, KTP, foto 4x6 warna biru atau merah. Menandatangani surat pernyataan yang sudah terlampir di materai. Pemohon menunggu kabar dari masing-masing DPC yang diajukan pemohon dan diserahkan ke DPC wilayah setempat. KPW Kantor Perwakilan Wilayah saat ini dijabat oleh Munsib Gabilah yang berada di wilayah Kesultanan setempat. Demikianlah hal maklumat ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Tertanda Andi Muhtar Latamu Page Arong Paroto ala Asyatiri. Adapun sini pembahasan tentang Ketua Umum Pusat Lembaga Salatin Asraf Azhara, suatu lembaga yang mendata dan mencatat keluarga Alawiyin Bani Hasyim Trah Kesultanan, kerabat yang terhubung dengan Kerajaan Nusantara. Lembaga tersebut telah resmi berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor AHU 0008345.AH.01.04 tahun 2021 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Salatin Asraf Azhara dan di Akta Notaris dengan nomor 2 tahun 2021 yang bersifat independen, mandiri, dan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bahwa untuk bergabung dalam lembaga yaitu sebagai berikut: memiliki manuskrip dari Kesultanan, memiliki surat pengesahan yang ditandatangani Sultan atau bagian yang mewakili, melalui jenjang penelitian lapangan, sehingga bisa proses menjadi anggota. Trah Kesultanan hanya mengesahkan keluarga Kesultanan kerajaan di luar hal tersebut, kami tidak bertanggung jawab. Surat keterangan dan atau pengakuan dari Sultan atau Raja atau Sultan yang dikeluarkan oleh kerabat Kesultanan dan surat yang dikeluarkan oleh lembaga adat yang masuk di dalam Trah Kesultanan yang disimpan dan dipelihara secara rapi oleh zuriat-zuriat Ahlul Bait Trah Kesultanan dan lain-lain. Ketua Umum juga menghimbau semua para syarif dan syarifah yang bernaung dan bergabung dalam lembaga ini untuk bersatu dan menjaga marwah, adab, akhlak di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, dan agar mentaati segala bentuk peraturan yang ditetapkan oleh negara dimanapun berada, sehingga sikap perilaku mendapat restu dari baginda Rasulullah SAW. Jadi apabila ada ocehan, sedikit pembahasan. Apabila ada ocehan di media-media sosial atau oknum-oknum tersebut yang mengatakan bahwasanya lembaga Salatin adalah lembaga abal-abal, itu adalah hoax. Karena lembaga Salatin Asraf Azhara Trah Kesultanan adalah lembaga resmi yang didirikan sekitaran tahun 2020 dan 2021, yang mana sudah berbadan hukum negara Republik Indonesia. Jadi bukan lembaga abal-abal. Dan juga dalam penelitian nasabnya untuk lembaga Kesultanan Salatin Asraf Azhara Trah Kesultanan secara detail dan screeningnya yang sangat ketat. Jadi untuk mengantisipasi dan mengurangi segala kekeliruan yang ada seminimal mungkin. Setiap penelitian pasti ada kekeliruan, tapi seminimal mungkin, karena banyak para habaib, para syarifah yang salah nisbat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari saya sendiri, Al-Fakir Ali Zainal Abidin Al-Idrus, selaku yang mempunyai channel akun YouTube Aizen Al-Idrus Studio. Sekian, terima kasih untuk penyampaian Lembaga Salatin Asraf Azhara Trah Kesultanan. Lembaga Salatin Asraf Azhara Trah Kesultanan adalah lembaga
yang melindungi dan menaungi dan mencatat nasab-nasab daripada para syarif dan syarifah daripada terah bangsawan atau terah kesultanan. Sekian, Lembaga Salatin Ashraf Az-Zahra Terah Kesultanan Jaya. Sekian dan terima kasih. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.